Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Baiklah, kali ini saya akan membawakan mata kuliah basis data untuk PTIKD angkatan 2019 tahun 2020 dengan materi Data Manipulation Language atau DML. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita masih dalam kondisi sehat. Semoga Anda semua juga demikian sehingga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yaitu kuliah online selama COVID-19 yang sementara hari ini sudah ada beberapa kota yang menerapkan PSBB. Salawat dan taslim kalau pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita mulai kuliah online hari ini, yang insya Allah kita akan gunakan WhatsApp untuk absen. Sekaligus juga kita akan gunakan aplikasi yang ada di kelas.com ynm.ac.id yang salah satu fiturnya adalah live lecture. Oke, sebelum dimulai silakan Nanda untuk mengabsen dengan menggunakan voice. Terima kasih. Oke, selanjutnya sambil menunggu peserta mata kuliah basis data PTIKD 2019 tahun 2020, saya akan memulai membuka kelas tepatnya di basis data PTIKD 2019. Nah, hari ini sudah masuk di pertemuan ke-12. Nah, di pertemuan ke-12 ini saya akan coba buka atau tambah live lecture untuk hari ini sehingga Nanda nanti akan bisa memasuki room live meetingnya, live lecture-nya, sehingga bisa menyaksikan nanti presentasi yang akan saya tampilkan. Saya akan tambahkan live lecture terlebih dahulu. Nah, saya berikan nama saja live lecture pertemuan ke-12. Materinya hari ini adalah DML yang terdiri dari like, will chart, in, Bedouin, update, and delete. Nah, insya Allah kita akan gunakan waktu selama 1,5 jam. Jadi hari ini tanggal mulainya hari ini 4 Mei 2020. Kita akan gunakan waktu selama 1,5 jam atau 90 menit. Nah, jam sekarang kita coba setting pukul 7. Pukul 7.30. Saya akan tambahkan live lecture.
Ya, ternyata jam yang saya pilih tidak sesuai dengan yang ada. 7.30. Jadi saya akan pilih 8.30. Ya, saya coba rubah tadi menggunakan waktu Indonesia Barat. Tadi saya gunakan waktu Indonesia Tengah, ternyata belum mulai. Sehingga saya pilih waktu Indonesia Barat sini 6.30 sampai jam 8 ya, jam 8. Jadi insya Allah sebentar berakhir 1,5 jam setelah mulai dari hari ini, mulai dari waktu sekarang. Ya, saya coba buka live lecture yang ada. Nah, ternyata ini sudah ada gambar yang kelihatan. Video saya sudah kelihatan, mudah-mudahan Anda nanti yang bergabung bisa segera melihat juga video saya di sana. Ya, saya coba share file. Jadi file yang dibutuhkan di sini adalah file PDF untuk bisa ditampilkan di slide yang ada di sini. Saya coba tampilkan, masukkan dulu salah satu file PDF. Ini salah satu file PDF yang akan saya tampilkan. Saya coba unggah dulu. Ya, saya coba lihat tampilan-tampilannya. Ya, alhamdulillah ini bisa tampil tanpa cacat dan bagus. Ini karena file PDF yang asli yang saya download di internet, yang saya coba tampilkan di sini. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan menggunakan slide ini untuk belajar atau kuliah online basis data untuk data manipulation language. Dan sebelum saya mulai, saya coba lihat lagi WhatsApp yang ada dan mencoba melihat berapa peserta yang sudah bergabung di WhatsApp group basis data PT IKD yang akan saya undang nanti untuk membuka kelas. Saya coba lihat satu persatu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aulia Mata Altaf, Pak.
Muzakir hadir Pak. Anissa Septiani Kamal hadir Pak. Muhammad Rafli Andrian hadir Pak. Alivia Ramadhani Hidayah hadir Pak. Astri Ayuningsi hadir Pak. Angelina Ramadhani hadir Pak. Siska Wulandari hadir Pak. Muhaiminul Akram hadir. Nur Iksan hadir. Muhammad Arfa Waludin hadir Pak. Jusniar hadir Pak. Akif Rawani hadir Pak. Sulamabidin hadir Pak. Ya, terima kasih Nanda semua telah mengabsen. Sudah ada 14 peserta yang hadir saat ini. Selanjutnya saya akan mengundang peserta melalui grup WhatsApp untuk bergabung di kelas. Oke, terima kasih Nanda telah mengabsen atau menyatakan melalui voice note kehadirannya atau kesiapannya untuk kuliah online atau kuliah basis data PT IKD 2019 tahun 2020 hari ini. Selanjutnya saya undang dengan hormat Nanda semua untuk bergabung di kelase.com yang ada di laman unm.ac.id dan langsung bergabung di live lecture. Sekarang sudah aktif dan menunggu peserta. Oke, terima kasih. Selamat bergabung di kelase.com. Oke, selanjutnya saya akan menunggu peserta untuk bergabung di kelase.com. Saya sudah siapkan materi presentasi atau slide yang filenya PDF. Dan siap untuk saya tampilkan kepada Nanda semua. Oke, sudah ada satu peserta yang bergabung. Ini sudah dua. Jusniar juga sudah bergabung dalam live lecture.
Oke, untuk saudara Iksan dan Jusnia, apakah suara saya bisa kedengaran di sana? Silakan komentar di percakapan. Ya, Mama Akram juga sudah bergabung. Oke, terima kasih kepada Nur Ihsan yang memberikan komentar bahwa bisa. Ya, berarti ada suara kedengaran dan video saya kelihatan di sana. Bisa juga kalau mau kirim di WA untuk buktinya bisa Anda screenshot dan kirim di WA. Oke, selamat datang Siska, Mama Arfa, Angelina Ramadhani di live lecture pertemuan 12. Sebelum saya mulai mempresentasikan materi kuliah online hari ini, saya akan lihat sekali lagi atau saya lihat lagi informasi yang ada di WA group. Ini informasi dari Nur Ihsan yang mengirimkan hasil dari pantauan ya, hasil dari apa yang diterima di kelas.com setelah saya mengatur tadi membuat live lecture, kemudian mengunggah file PDF, salah satu file PDF, dan siap untuk saya presentasikan sebagai materi kuliah hari ini. Dan suaranya juga lumayan bagus. Oke, terima kasih Ihsan atas tanggapannya. Kemudian Anda juga bisa melihat fitur-fitur apa yang bisa digunakan di sana. Apakah Anda juga bisa mengaktifkan videonya sehingga saya juga bisa lihat di sini video-video Anda semua. Ya. Ya, kayaknya bisa ya. Jadi di sini saya bisa coba Iksan. Tapi Iksan kayaknya tidak aktif videonya. Kameranya tidak aktif. Jadi yang aktif sekarang Muhammad Akram, saya coba klik videonya. Oh, ternyata enggak ini ya. Coba apakah bisa diaktifkan di sana kameranya atau gimana? Sehingga bisa kelihatan di sini ya. Ya, ternyata tadi ada yang mau mencoba untuk presentasikan, ternyata tidak bisa ya. Ya, mungkin untuk presentasi, tapi untuk menampilkan video boleh Anda coba dan saya akan lihat di sini di peserta. Kalau di sini daftar peserta ada dan kelihatan Anda di sini. Tapi masih belum. Sini ada browser ya, browser yang digunakan kelihatan semua di sini. Ada yang tidak tampil videonya, tidak tampil mode video. Tapi kalau saya klik di sini tidak kelihatan untuk
menampilkan video dan informasinya adalah browsernya tidak sesuai ya. Ya, oke. Saya kira itu teknik bagaimana menggunakan aplikasi ini atau fitur, salah satu fitur yang ditambahkan di Classe yaitu live lecture. Baik, ini sudah peserta yang sudah bergabung di Classe sekarang sudah 8 orang. Ya, semoga yang lain bisa dengan cepat masuk di Classe, masuk di kelas, sehingga bisa segera saya jelaskan atau presentasikan materi hari ini. Karena waktu presentasi ini sesuai dengan yang disetting tadi itu 1,5 jam, tapi mulainya 7.30. Nah ternyata ini sisa 51 menit. Ya mudah-mudahan waktu ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk saya bisa presentasikan dan Anda bisa mendengar dengan baik suara saya di sana. Mohon informasinya di percakapan. Ya, mohon Anda yang sudah bergabung boleh komentarlah sedikit di percakapan. Ya, terserah apa tanggapan Anda di sana. Yang bagaimana tanggapan tentang video saya di sana, kemudian tanggapan dengan suaranya. Alhamdulillah, ini sudah ada informasi dari Musakir, kejelasan suara dan video jelas Pak, alhamdulillah. Ya, syukur sekali. Cuma saya ya mudah-mudahan apa yang saya presentasikan juga nanti di sini jelas, karena saya tidak tahu bagaimana maksimisnya ini. Hanya seperti ini saja modelnya. Tetap berada di kelas dan frame yang disiapkan untuk presentasi hanya di sini saja. Kita tidak bisa maximize. Ya. Nah, saya lihat fitur-fitur yang ada di sini ada membersihkan layar. Kemudian ada untuk halaman terakhir dari slide-slide, ini upload file. Kemudian ini halaman awal. Kemudian bisa untuk tambah atau menulis. Ya, kalau ini diklik bisa coret-coret ini slide kemana ya. Oke, untuk memanfaatkan waktu karena lagi 49 menit ini baru 9 orang yang bergabung. Kalau begitu saya coba cek lagi di WA group supaya segera bergabung. Ya, saya menunggu 5 menit lagi. Ini tambahan yang hadir tadi di WA. Muhammad Sabriel hadir Pak. Iya, itu sudah 15 di WA. Tapi yang di Classe baru 9 orang. Baru 9 peserta yang berhasil bergabung di classe.com. Jadi peserta selain host di sini, selain host ada 9 peserta yang hadir. Oke, untuk memanfaatkan waktu karena ini sisa 47 menit, saya langsung saja menjelaskan materi kita hari ini. Jadi adapun tujuan materi data manipulation language hari ini adalah diharapkan kepada Anda untuk memahami sintaks seperti yang ada di sini ada 7, yaitu like, will chart, kemudian ada in, ada between,
update, delete, and alias. Nah, ini yang saya mau jelaskan satu persatu menggunakan contoh slide-slide yang ada di sini, dan nanti Nanda akan ditugaskan untuk membuat contoh database yang menerapkan sintaks-sintaks yang ada di sini. Oke, saya mulai dari slide yang berikutnya. Nah, di sini kita mulai dari like. Jadi di sini ada select like. Bagaimana memahami select like ini? Operator like digunakan bersamaan dengan where. Jadi like itu selalu bersamaan dengan where. Di sini ada like, digunakan samaan dengan where. Kelihatan sintaksnya di sini, select, baru ada where. Oke. Untuk mencari data dengan pola tertentu di suatu kolom. Jadi, guna dari like ini yang berpasangan dengan where itu untuk mencari data pada kolom sesuai dengan patternnya, sesuai dengan pola yang diberikan. Nah, bagaimana sintaksnya? Sintaksnya di sini select, pilih nama kolom. Dari mana? Dari di sini nama tabel. Jadi ada nama tabel nanti yang kita akan berikan informasi atau kita akan meminta untuk ditampilkan atau dipilih. Nah, jadi pilih salah satu kolom yang ada di tabel yang kita akan gunakan yang kolomnya ini ada pola seperti itu. Jadi ini sintaksnya. Jadi ada pola yang akan nanti ditampilkan. Contoh. Kita lihat contoh di sini. Contoh sintaksnya adalah select bintang from supplier where quota like. Ini ada MA, kemudian tanda persen. Apa artinya ini? Ada penjelasannya nanti. Saya berikan sedikit penjelasan bahwa pilih semua data yang ada di tabel supplier yang berdasarkan nama kota, yang nama kotanya diawali dengan huruf M dan A. Persen di sini fungsinya bahwa masih ada huruf setelah MA. Atau bisa saja kosong. Jadi di sini diminta untuk ditampilkan kolom kota yang huruf awalnya, huruf pertama dan keduanya M dan A dan masih ada huruf setelahnya. Atau bisa juga tidak ada lagi, kosong. Nah, kita lihat contoh. Tabel. Ini adalah tabel supplier. Tabel supplier di sini ada 4 data dengan data seperti ini. Kita menggunakan select like yang berpasangan dengan where. Nah, di sini perintahnya adalah select bintang from supplier where quota like MA. Tanda petik ya, tanda petik MA persen. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah nama kota yang huruf pertama dan keduanya itu M dan A. Sehingga di tabel supplier ini Solo dan Surabaya tidak tampil. Yang tampil adalah MA. Betul ada 2 di sini yang MA dan masih ada lanjutan huruf. Nah, itu ditampilkan. Jadi, yang ditampilkan 2 data. 2 data yang kolom kotanya diawali dan dengan huruf A, M, dan A. Jadi, maka ditampilkanlah Malang. Seperti itu, Anda. Ya, semoga peserta bertambah. Waduh, ini masih 9 orang peserta yang hadir. Oh, sudah bertambah 1 orang, 10. Sudah 10 peserta. Alhamdulillah. Slide selanjutnya. Kita lanjut ke wheel chart. Wheel chart ini karakter khusus yang bisa menggantikan karakter tidak dikenal. Nah, ini yang tadi ada persen, ada underscore, iya. Dinilai teks dan praktis untuk menemukan beberapa data yang mirip, tapi tidak di SQL. Jadi karakter ini digunakan bersama dengan operator like untuk mencari data di suatu tabel. Nah, itu yang dimaksud dengan wheel chart di sini. Kita lihat contoh wheel chart yang ada di sini adalah persen fungsinya apa? Ini substitusi untuk kosong atau lebih karakter. Nah, contoh tadi MA.
MA itu berarti masih ada lebih karakter. MA persen, berarti MA persen itu adalah karakter-karakter setelah MA. Ada L, A, N, G misalnya. Ataukah bisa saja hanya MA tok saja, tidak ada lagi, kosong. Nah, ini yang dimaksud, kosong. Jadi bisa saja tidak ada lagi. Itu tadi sudah digunakan contohnya. Selanjutnya underscore di sini, baris bawah, itu substitusi untuk karakter tunggal. Jadi karakter tunggal berarti misalnya hanya satu. Iya, misalnya ya nanti ada contohnya di sini. Paling satu huruf saja. Nah, itulah yang akan ditampilkan. Kemudian di sini ada char list. Char list di sini mencari karakter sesuai dengan karakter yang ada di daftar tersebut, di list tersebut. Kemudian ada tanda petik char list atau tanda seru char list di sini mencari karakter sesuai dengan karakter yang tidak ada di list tersebut. Tidak ada di SQL Server, makanya pakai ini, pakai tanda petik ya. Ya. Alhamdulillah sudah 15 orang yang bergabung. Selamat datang Anda semua untuk memperlihatkan diri. Ya, aktifkan videonya. Anda boleh aktifkan video sehingga ketika saya ketik daftar peserta di sini kelihatan video tapi tidak ada orangnya di sini. Ya, Anda tahu. Nanti kita coba latihan lagi bagaimana menampilkan di sini karena di sini ada yang tampil gambar video di sini, ada juga yang tidak. Ketika saya klik di sini, ini yang muncul browser yang digunakan oleh Muhaiminun Akram tidak menunjang untuk jadi pembicara. Oh, berarti tidak bisa ya. Nah, itu informasi ketika saya ketik tadi video yang ada di sini. Jadi Muhaiminun ini tidak bisa jadi pembicara. Kenapa? Browser. Aduh, nanti kita latihan lagi untuk menggunakan live lecturing. Yang jelas saya sudah bisa presentasi dan suara saya kedengaran bagus di sana. Menurut Nur Iksan tadi katanya bagus, suaranya juga bagus. Yang lain belum komentar. Yang lain mohon boleh komentar-komentar di sini. Kejelasan suara dari Musakir bagus, alhamdulillah. Oh, Jusniar ya, bukan Musakir ya. Sorry. Oh ya, Jusniar, ini ada tulisannya. Saya tadi lihat Musakir di atas, ini ternyata. Sorry, dari Jusniar ya. Jelas suara Pak, tapi tidak nampak wajah. Wah, ini Muhammad Nur Fauzi tidak melihat wajah saya di sana. Ya, terima kasih. Kejelasan suaranya bagus. Mudah-mudahan slide bisa kelihatan ya, karena wajah saya kayaknya tidak terlalu penting untuk kelihatan di sana. Kalau memang Nanda mungkin bisa juga mengaktifkan video ini. Klik video untuk menampilkan saya atau bagaimana di sana. Slide jelas, oh, alhamdulillah. Ya, slide-nya jelas, suara jelas juga. Itu yang penting sebenarnya, slide jelas dan suara jelas. Kalau wajah saya ya biasanya jaringan, karena ini video ya, video. Jadi kalau agak lambat mungkin hitam saja dan itu belum kelihatan. Tapi kalau yang sudah kelihatan semua slide dan wajah saya juga, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dan silakan komentar Anda, silakan di percakapan ini penuhkan ini. Komen saja, komen apa supaya saya bisa juga buka-buka di sini, lihat komentar-komentar Anda semua. Tidak ada tanda aktif kameranya Pak. Oh iya ya, oke lah. Kalau tidak ada kamera nanti, karena masih ada juga fasilitas lain yang kita bisa gunakan nanti, yaitu seminar. Di seminar ini bisa presentasi 2 orang. Menurut admin dari kelas Pak Rizka ya, atau pengelolanya, alhamdulillah kami banyak bantuan dari beliau untuk menggunakan kelas ini. Terima kasih banyak Pak Rizka. Oke, kita lihat lagi komentar-komentarnya. Bagus Pak suaranya dan jelas videonya, alhamdulillah. Slide jelas, suara jelas, slide dan video jelas. Ini dari kabupaten-kabupaten yang berbeda dan provinsi yang berbeda. Ternyata kelas di sana bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah. Waktu kita tinggal 37 menit, masih ada beberapa slide yang ingin saya jelaskan. Oke, saya hentikan dulu untuk membaca percakapan dan saya lanjut dengan slide yang ada. Oke,
Terima kasih Nanda sudah 16 peserta. Mohon maaf yang baru bergabung. Insya Allah video hasil rekaman presentasi ini akan saya kirim di channel YouTube saya, UNM Mulyadi UNM, dan Nanda bisa menikmati insya Allah hari ini. Jadi mungkin sebelum saya upload di YouTube, saya kirim ke WA group dulu videonya, dan Anda bisa nikmati lebih cepat. Ataukah bisa juga saya langsung upload di channel dan saya kirim linknya ke Nanda semua. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sudah subscribe, sudah memberikan komentar pada salah satu video atau beberapa video, dan juga bisa share video-video yang ada di sana. Semoga ada yang bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Tadi wheel chart sudah. Nah, ini contoh penggunaan wheel chart persen tadi sudah. Sebenarnya tadi itu ada MA persen. Nah, ini sudah jadi. Maka yang muncul adalah yang malang. Nah, bagaimana wheel chart yang underscore? Ya, kalau yang underscore tadi ini adalah karakter tunggal. Makanya di sini apabila mau ditampilkan malang, maka diketik malang MALAN baru underscore. Artinya masih ada satu karakter yang tersisa. Kalau dua tidak bisa, kalau dua. Jadi select bintang from supplier where kota like Malang. MALAN underscore. Nah, ini. Jadi underscore di sini artinya butuh satu. Maka akan ditampilkanlah semua data yang kota dengan nama MALAN kurang satu karakter. Ya mau G atau mau yang lain di sini hurufnya itu akan tampilkan semua. Hanya saja kebetulan yang NG yang ada, yang lain tidak ada lagi data, berarti itu saja yang ditampilkan. Saya kira jelas Nanda. Boleh komentar juga kalau jelas. Atau kurang jelas Pak, boleh bertanya juga di sini supaya saya bisa baca nanti untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke, saya lanjut slide-nya dulu. Sebentar kita buka sesi pertanyaan. Slide selanjutnya. Nah, chart list. Nah, chart list tadi ini berarti menampilkan yang tidak ada ya. Nah, kita lihat di sini select bintang ini adalah data supplier. Kemudian ada sintaks untuk menampilkan yang ditampilkan itu M dan P. Jadi bukan huruf pertama dan keduanya yang ditampilkan, tapi yang huruf pertamanya M dan huruf pertamanya P itu yang akan ditampilkan. Ya, itu chart list. Artinya dia akan melihat karakter yang ada di list. Yang di sini, yang ada di dalam kurung ini, maka dia akan tampilkan semua karakter awalnya. Awalnya M, awalnya P, kalau masih ada misalnya S, maka dia akan muncul juga S di sini. Solo juga muncul. P, muncul juga Purwokerto. Jadi tergantung di chart listnya. Di daftar yang ada di list di sini. Perintahnya adalah select bintang from supplier where kota like. Kemudian di sini MP. Ini di dalam kurung kotak MP. Maka hasilnya adalah semua yang huruf pertamanya M, semua yang huruf pertamanya P. Nah, ini sudah ada P paling di sini tadi. Tidak ada P Purwokerto. Yang tidak ada S. Ya, seandainya di sini ada MPS, maka tampil semua ini. M tampil, Malang, P Purwokerto masuk. Nah, kemudian Solo juga masuk. Seandainya M, P dan S. MPS baru persen. Ini ada persen. Persen ini berarti masih ada karakter setelah M, setelah P. Itu maksudnya. Jadi dia lihat dulu karakter yang ada di dalam list, kemudian dia akan tampilkan. Oke, selanjutnya saya lanjut. Oke, nah sekarang in SQL in operator atau operator in ya. Nah, operator in pada SQL memungkinkan untuk menspesifikasikan banyak nilai ketika menggunakan where. Jadi, memungkinkan untuk menspesifikasikan banyak nilai ketika menggunakan where. Nah, kita coba lihat sintaksnya
select nama kolom dari tabel mana, kemudian kolom di mana kolom yang ada dengan nilai A gitu ya. Nilai mana yang maksudnya di sini. Jadi where column name in value 1 and value 2, value 3 dan lain seterusnya. Jadi nilai-nilai yang ada di sini. Nilai dari yang ada. Kita coba lihat contoh. Nah, ini contoh. Masih di tabel supplier. Kemudian select bintang from supplier where kota in. Ada Malang, ada Solo. Itu. Jadi di sini kita akan tampilkan data yang ada di kota Malang. Jadi spesifik khusus Malang. Jadi kalau tadi yang pertama itu ya misalnya huruf pertamanya M dengan A, bisa saja bukan Malang saja. Bisa saja Makassar. Cuma ini kebetulan Malang yang 2. Jadi tidak spesifik. Yang jelas M dan A pertama. Begitu juga karakter terakhir itu underscore. Bisa saja Malang. Bukan cuma huruf G saja di situ. Bisa saja ada huruf lain. Misalnya. Itu tidak spesifik. Nah, bagaimana kalau khusus untuk spesifik? Secara spesifik kita gunakan in. In ini pasangannya adalah where. Jadi, select from supplier where. Kota, ini salah satu contoh tabel. Kolom dari tabel supplier. Bisa saja provinsinya. Bisa saja nama suppliernya di sini. Nah, yang ditampilkan adalah Malang. Makanya muncullah Malang di sini. Kemudian Solo. Jadi dikasih tanda petik, koma, tanda petik lagi Solo. Kemudian tanda petik, tidak ada koma lagi karena sudah selesai. Balas kurung, titik koma. Saya kira Anda sudah paham ini karena sudah pernah praktek menggunakan command prompt, membuat basis data menggunakan command prompt di MySQL. Slide selanjutnya. Bedouin. Nah, bagaimana prinsip kerjanya ini? Atau operator Bedouin digunakan untuk memilih data dengan range nilai tertentu. Jadi ada rentang nilai tertentu. Nilai tersebut bisa berupa angka, bisa teks, ataupun tanggal. Jadi misalnya Anda mau melihat data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Maka semua data di situ akan ditampilkan. Atau ID berapa sampai berapa. Itu bisa ditampilkan. Kalau teks dari Senin sampai Selasa ya. Misalnya. Yang jelas teksnya bisa 1 sampai 2. Saya buka angka. Teks. Ya. Kemudian ini sintaksnya. Sintaks dari Bedouin itu adalah select column name from table name where column name Bedouin value 1 and value 2. Artinya kita pilih nama kolomnya dulu. Dari tabel mana? Tuliskan di sini nama tabelnya. Kemudian pakai where Bedouin. Di mana kolom ini di antara nilai berapa sampai berapa. Bisa ya. Oke, kita langsung contohnya saja. Kalau sudah paham sintaksnya, kita lihat contohnya. Ini salah satu contoh Bedouin. Tabel supplier. Ini tabel supplier ada ID 101, 102, 103, 104. Dengan data yang kelihatan di slide ini. Kemudian, sintaksnya adalah select bintang from supplier. Artinya pilih semua data dari tabel supplier yang ID-nya, where ID antara 102 dan 104. Antara. Berarti masuk semua. Mulai 102, masuk juga 104, antara 102 dan 104 juga ada 103. Makanya masuk semua di sini. Ditampilkanlah ID 102, 103, 104. Jadi ada 3 data yang ditampilkan. Nah, itu contoh. Itu contoh Bedouin. Jadi antara 102 dan 104. Oke, saya lihat dulu percakapan apakah ada yang cerita-cerita di sini. Pak, underscore selalu di belakang, Pak.
Iya, underscore itu karakter khusus ya. Oh iya ya, ini nanti bisa diperhatikan ya. Apakah selalu bisakah di depan, bisakah di nah, logikanya sebenarnya underscore itu bisa saja dia, tapi lainnya kalau nanti kita coba berikan contoh ya. Jadi kita ikuti ya, saja dulu yang ada di sini. Jadi underscore itu bisa saja di depan sebenarnya. Jadi yang jelas karakter khusus setelah ini, tapi ini hanya satu karakter yang dibutuhkan. Nanti Nanda bisa perhatikan. Bagus pertanyaannya. Kemudian ini ada jelas. Oke. Jadi nanti ini bisa dijawab dengan melaksanakan praktek langsung pakai MSQL. Ya, nanti Nanda temukan sendiri ini jawabannya. Dibuktikan. Nah, kalau menurut penjelasan ini tidak disampaikan bahwa karakter terakhir atau awal, tetapi satu karakter khusus pengganti underscore. Jadi sebenarnya kalau di Microsoft Access itu ada caranya untuk bagaimana kalau yang di depan, bagaimana kalau yang di akhir, ada left, ada right. Iya. Tapi ya pada dasarnya sebenarnya sama. Kalau ini cuma jenis aplikasi database-nya saja yang berbeda. Ya, kalau pakai MySQL, ini tadi contoh underscore itu karakter khusus. Contoh tadi ini hanya di akhir ya, akhir yang diberikan. Nanti Anda beri contoh, Anda praktekkan bagaimana kalau di awal. Misalnya kalau Malang, M-nya di depan, baru LANG-nya itu di belakang. Nah, itu apakah tampil juga datanya? Ya, kalau kita lihat logikanya ya tampil, karena kan satu karakter khusus. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang lain jelas. Oke. Ya, saya hanya bisa melihat percakapan Anda di sini dan saya bisa jawab kalau ya bisa kita diskusikan ya. Oke, selanjutnya. Berarti update lagi. Ini Between sudah update. Di update itu berarti ini sudah pernah dijelaskan juga ini update. Mengupdate itu berarti modify atau mengubah data ya, memperbaiki data. Nah, update digunakan untuk mengganti atau mengupdate record yang sudah ada di suatu tabel. Jadi mengupdate bukan menginsert, bukan memasukkan data, tetapi mengganti. Berarti ini datanya sudah ada, tinggal diganti yang ada yang salah misalnya, ada yang mau diubah, ada yang mau diupdate di situ di data tersebut. Nah, ini pakailah perintah update. Bagaimana sintaksnya? Update table name. Jadi kita update tabel mana? Nama tabel. Misalnya kalau tugas Anda kemarin ya mahasiswa misalnya tabelnya. Kalau di sini tabelnya misalnya supplier, bekas contoh. Atau tabel order misalnya, atau tabel pesanan misalnya. Ya. Oke, set. Nah, ini ada setnya. Set kolom 1. Kolom 1 apa? Kolom 1. Nah, misalnya set ID. Misalnya kalau kita pakai ID berarti kolom yang dimaksudkan ini adalah ID. Nilainya apa? Nilainya apa di sini? Jadi ID yang berapa misalnya? Kemudian kolom kedua, nilai yang kedua apa? Yang nilainya sama dengan beberapa nilai yang lain. Ah, gitu. Maksudnya ada nilai yang lain di sini yang dimaksudkan. Kita lihat contohnya saja supaya dipahami sintaksnya di sini. Jadi yang jelas mengubah apa yang mau diubah. Yang jelas di sini nanti ada data baru, ada data lama. Itu maksudnya. Contoh ya, update supplier. Set nama supplier. Nah, ini yang diganti. Set nama supplier PT Jaya Tech. Ini nanti yang baru. Dengan nomor telepon juga ini berarti ada 2 kolom yang akan diubah di sini. Nama suppliernya yang akan diubah. Nama supplier ini nanti akan ditambahkan, diupdate. Dan nomor telepon ini juga akan diupdate, ditambahkan kepada di mana mau ditambahkan? Di ID 102. Nah, itu maksudnya. Where zam kolom mana? Ya beberapa. Maksudnya kolom yang mana di sini Anda bisa sebutkan nilainya. Jadi ya sum itu maksudnya sum kolom, artinya kolom yang dituju ya. Nah, bisa juga ID misalnya.
atau kota, atau provinsi. Itu bisa. Kita lihat contohnya menggunakan tabel. Oke, ini dia tabelnya. Tabel supplier, kemudian ini adalah sintaksnya. Nah, ingat yang mau diupdate itu ternyata ID 102. Yang pertamanya adalah CV Techno House dengan nomor telepon 0856789017. Inilah yang akan diganti. Ganti nama perusahaannya, nama suppliernya jadi PT Jaya Tech. Nomor HP-nya ganti juga. Jadi terakhirnya di sini 123, di sini terakhirnya 012. Oh, ini 085, ini 081, 56 789 012. Tapi kotanya sama, provinsinya sama. Jadi yang diubah hanya nama dan nomor teleponnya saja. Perintahnya yang ini. Nah, set nama supplier PT Jaya Tech, telepon 081567899012, where ID sama dengan 102. Jadi yang diubah nama supplier dan nomor teleponnya itu ID 102. Oke, jelas Nanda semua? Supaya ada yang komentar lagi, jelas Pak? Kalau jelas, atau tidak kedengaran suaranya Pak, atau apa? Saya lihat mana komentar terakhir ini. Ini komentar pertama, berarti komentar terakhir di sini. Oke, sangat jelas. Oh, terima kasih banyak. Sangat jelas katanya. Ya jelas cukuplah. Sangat jelas itu luar biasa itu. Ya, buktinya kalau sangat jelas nanti ketika ada tugas saya berikan Anda bisa jawab dengan baik, dengan mudah, jawabannya benar semua. Itu betul-betul sangat jelas. Untuk hari ini tidak apa-apa lah. Anda mau mengatakan sangat jelas menurut Anda, mau mengatakan jelas, itu hak Anda. Oke, terima kasih atas tanggapan-tanggapan Anda. Pada sintaks update bisa digunakan untuk mengisi alter, Pak. Wah, ini dia berkembang lagi nih. Kalau alter, apa bedanya update dengan alter ya? Ini kan ada kolom. Alter itu modifikasi ya, modifikasi juga. Nanti Anda bandingkan lah. Nanti Anda bandingkan ya. Ya, tapi yang jadi tidak sama sebenarnya alter dengan update ya, ada bedanya. Ya, kalau Anda sudah perhati alter pasti jadi cuma singkat sekali kan memang kemarin kita belum detail di alter itu bagaimana menggunakan SQL command prompt untuk alter ya belum. Ini nanti kita akan jelaskan dengan baik. Kalau saya jelaskan seperti ini konsep saja itu biasanya agak artinya kurang inilah. Tapi ada bedanya antara alter dengan update. Dan itu salah satu bagian dari tugas Anda nanti. Terima kasih pertanyaannya. Oke, bagus. Terus yang lain jelas? Langsung paham Pak? Jelas? Oke. Iya, alhamdulillah. Terima kasih yang komen. Yang belum komen dong. Iya, karena kita tidak bisa komunikasi. Saya bicara sendiri di sini. Kalau di sana Anda mungkin termenung-menung, bengong sendiri lihat slide ataukah tidak. Ya, itu hak Anda. Tapi kalau ada yang komen seperti ini berarti itu bukti bahwa Anda memperhatikan dan melihat slide-slide yang bergantian satu persatu, mendengarkan nama saya yang mungkin putus-putus, atau tadi pengakuannya jelas semua, berarti alhamdulillah. Suara saya di sana bagus. Mungkin masih pagi-pagi, jaringan masih belum lambat, masih orang pada tidur. Waktu kita tinggal 18 menit, masih ada sesi tanya-jawab nanti, atau ini bisa sudah mewakili sesi tanya-jawab kita di percakapan. Boleh langsung bertanya di sini. Terima kasih tadi pertanyaannya ya. Oke, update bisa digunakan untuk mengisi alter. Oke. Kalau alter itu salah satu kemarin yang kita sudah pelajari ya, bagaimana memodifikasi ya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Setelah update itu yang terakhir, ada delete. Ada delete itu berarti menghapus ya. Tapi apa yang dihapus? Baris. Kalau alter, apa fungsinya alter kemarin? Oke, saya mau tanya dulu. Apa fungsi alter dari slide di slide sebelumnya dan di tugas sebelumnya? Mohon dijawab di
komentar di percakapan. Saya tunggu sekarang. Apa fungsi alter? Supaya kita bisa bandingkan nanti dengan membandingkan dengan pertanyaan Anda tadi yang ini tentang update atau delete. Beda ya. Delete itu jangan bingung dengan drop. Apa bedanya delete dengan drop? Tapi saya lihat hasil kuisnya kemarin bagus-bagus semua. Sebelum masuk nilai esai saya belum periksa, ini belum ada waktu saya untuk meriksa. Tapi ya, insya Allah saya akan periksa, masih ada ya. Nanti saya kasih nilai satu-satu bagaimana nilai esainya benar tanpa melihat perbedaan huruf-hurufnya dan hal-hal yang bisa ditoleransi itu kita akan tolerir. Ini saya menjawab ya, memanipulasi tabel. Tapi tidak jelas ya manipulasinya gimana ya. Manipulasinya tabel itu manipulasi bisa kolomnya, bisa barisnya, bisa mengupdate. Ya update itu masuk alter ya. Iya, ini ada modifikasi kolom, memanipulasi. Oke, sudah banyak yang menjawab ini. Menambahkan kolom. Ingat, menambahkan kolom. Alter berarti menambah kolom. Berarti bukan mengganti, bukan mengupdate. Tapi alter untuk menghapus langsung memakai drop. Iya, kalau tabelnya mau dihapus ya pakai drop. Tapi kalau barisnya mau dihapus jangan pakai drop. Database-nya, jadi kalau filenya mau dihapus, apakah database-nya atau tabelnya pakai drop, bukan delete. Kalau delete menghapus baris. Jadi beda sintaksnya. Tapi ada sama. Ini table name. Kalau Anda pakai di sini misalnya drop, tapi tidak ada promnya. Drop table name, sudah, tak hapus tabelnya secara keseluruhan. Tapi kalau kita delete tabel kolom apa yang kita mau pilih ya, yang terhapus hanya kolomnya. Ini dia. Untuk modifikasi tabel Pak, menambah dan menghapus tabel. Menambah tabel. Apanya ditambah, barisnya kah atau tabelnya ditambah? Maksudnya di sini menambah tabel apanya? Menambah baris kah, menambah kolom kah? Ya, karena kalau membuat tabel ya bukan perintahnya alter. Saya kira Anda sudah paham. Banyak komentar ini. Sudah paham ini kayaknya. Sudah bagus ini. Ya kalau konsep kita sudah pahami dan dibarengi dengan praktek, konsep lagi, praktek lagi, insya Allah konsep kita akan mantap dan ya dengan aplikasi. Kalau saya walaupun materi kuliahnya walaupun masih belum praktikum, masih konsep, kalau bisa saya arahkan Anda sedikit-sedikit sudah masuk ke praktek sedikit-sedikit, walaupun tidak terlalu dipaksakan. Sehingga konsep itu tidak mentah, artinya tidak mentah ya. Jadi betul-betul bisa dipahami dengan baik, walaupun sederhana. Karena ini masih sangat sederhana dibandingkan nanti praktikum basis data semester depan, insya Allah. Final sesuai dengan jadwal tanggal 2 Juni, karena tanggal 1 Juni 2020 itu tanggal merah ya. Libur kayaknya. Jadi jadwal sesuai dengan kalender akademik UNM, karena menurut informasi bahwa final atau ujian akhir semester tetap mengikuti jadwal. Jadi alhamdulillah ini pertemuan kita sudah masuk pertemuan ke 12, berarti lagi 3 kali pertemuan sudah selesai. Mudah-mudahan nanti kita bisa tambah pertemuannya minggu ini, kita gunakan 2 kali pertemuan karena pernah tidak masuk beberapa kali pertemuan di sini pernah tidak masuk ya karena ada sesuatu dan lain hal, sehingga karena kita bisa online maka bisa digunakan waktu lebih banyak tanpa membatasi waktu, dan waktu ada, ruang yang tidak menjadi masalah. Tapi tetap kita sepakat dulu, Anda mungkin hari Jumat bisa untuk pertemuan 13, kan hari ini kalau kelas lain itu sudah masuk pertemuan ke-14. Saya ke kelas lain sudah pertemuan ke-14.
Berarti tinggal 1 pertemuan. Tinggal tugas dan dievaluasi tugasnya selama 2-3 minggu. 2-3 minggu sebelum final itu sudah bisa selesai kuliah. Oke, jelas informasi yang saya sampaikan. Oke, ya ini banyak jawaban-jawaban yang bagus. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kelas bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan kuliah online. Karena selama ini kita gunakan beberapa aplikasi yang walaupun ya tidak bisa langsung interaktif, tapi kalau kita gunakan, katanya ini seminar, belum pernah saya gunakan ini seminar. Kalau yang ini sudah pernah sebelumnya saya gunakan, ini yang kali kedua. Ini yang kedua kalinya saya gunakan live lecture untuk kelas Anda ini, kelase. Dan ini ya, mohon tanggapan Anda juga bagaimana penggunaan aplikasi atau LMS, Learning Media Management System yang digunakan di sini. Karena ini arahan Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar. Ya, kita gunakanlah Kelase atau LMS yang ada di UNM. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah kita bisa gunakan. Oke, kalau begitu saya lanjut contoh untuk delete. Ini saya sudah jelaskan tadi ini? Belum ya? Oke, saya jelaskan dulu. Nah, delete from table name where some column, some equal, some field. Maksudnya di sini kolom mana? Jadi hapus tabel. Nah, hapus isi dari tabel apa gitu ya. Jadi kalau di sini tadi baris, berarti kalau begitu sebenarnya di sini hapus baris dari tabel yang namanya nilainya berapa? Begitu ya. Contoh, delete from customer. Customer ini berarti tabel. Ada tabel customer. Kemudian where customer name, ada nama customernya, ini namanya, dan kontak name Maria Anders. Jadi di sini disampaikan di sini ada kolom-kolom apa saja yang kita mau hapus di baris itu. Jadi kalau begini artinya nanti dia terhapus di baris ya, di barisnya. Datanya terhapus. Bukan kolom. Kalau kolom ya terhapus nanti kolom customer semua. Terhapus sama kolom kalau salah di sini. Nah, jadi hanya yang nama Alfred saja dan Maria Anders ya dihapus. Berarti ada dua baris yang terhapus. Kalau kita analisis sintaks ini. Jadi delete data dari tabel customer yang nama customernya Alfred Futterkiste dan kontak name dari Maria Anders. Oke, kita lihat langsung ya. Oke, kita lihat contohnya. Saya klik lagi slide selanjutnya. Nah, ini adalah tabel supplier. Kemudian diminta tadi di sini delete from supplier, nama supplier PT Komputama. Oh, lainnya. Yang di atas tadi lainnya contoh. Enggak apa-apa lah. Di sini contoh delete diminta untuk menghapus data yang ada di tabel supplier yang nama suppliernya PT Komputama. Nah, berarti ini Komputamanya. Berarti ini dihapus. Baris ini yang dihapus. Yang ada Komputama. PT Komputama. Ya, kalau Perstindo jangan. Yang lain Tekno juga jangan. Berarti sehingga di sini yang Komputama hilang. Terhapus. Berarti berhasil mendelete baris. Nah, bukan kolom ya. Kalau kolom yang ini semua. Nah, kalau kolom pakai apa untuk menghapusnya? Bukan delete ya. Pakai alter. Alter ya. Nanti lihat kembali alternya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ya. Ini. Kalau mendelete semua data di tabel, ini menghapus semua data.
Berarti tinggal nama tabelnya nanti. Karena kalau menghapus nama tabel dengan isinya itu drop table. Drop table name. Ya. Kalau di sini delete from tables name. Berarti kalau begini modelnya, berarti maka terhapus semua isi data. Kenapa? Ya karena barisnya dihapus semua. Delete from table name. Contoh, delete from customer, maka semua tabel yang ada di tabel customer itu akan hilang. Yang ada tinggal strukturnya. Struktur masih ada. Masih ingat waktu membuat file database, ya kita buat strukturnya. Struktur tabelnya dulu dibuat. Setelah itu baru menginsert into, memasukkan data-data ke dalam tabel tersebut yang sudah ada. Jadi strukturnya dulu dibuat. Nah, ini dia contoh tadi. Contoh delete untuk semua. Ini tadi tabel supplier ada 4 baris. Diberikan perintah delete from supplier, maka isinya hilang semua. Berapa baris? 4 baris itu terhapus semua. Jadi kalau begitu Pak, berarti menghapus kolom juga. Sebenarnya baris yang dihapus, tapi di dalam baris itu ada fill atau kolom-kolom. Ya sudah, terhapus juga kolom. Tapi kalau khusus kolom mau dihapus, tidak bisa. Jadi tidak bisa kalau misalnya kolom supplier saja, nama supplier saya hapus. Masih tinggal ini kota, provinsi, telepon. Nah, begitu caranya untuk menampilkan kota, provinsi, telepon ID. Ada caranya. Yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tinggal kita pilih yang mana kita mau tampilkan. Apakah ID, kota, provinsi. Ya disebutkan saja nama kolomnya. Masih ingat? Anda selesai tanya ya. Oke, ini adalah strukturnya ini. ID, nama supplier, kota, provinsi, telepon. Inilah semua yang Anda buat pada saat memulai membuat tabel di database. Gunakan database misalnya PT IKA D, kemudian create table, namanya apa? Mahasiswa. Dengan struktur tabelnya apa saja. Ada nilai-nilainya semua. ID-nya apa? Nama kolom dulu, kemudian panjang datanya, tipe data panjang data, mau diatur sebagai primary key atau mau di aplikasikan not null dan nullnya, atau mau auto increment, itu semuanya ditampilkan. Dan itu sudah diberikan materinya. Oke, alhamdulillah ini sudah sampai di sini dan waktu kita tinggal 4 menit lebih sedikit. Baru berakhir hari ini untuk presentasinya. Alhamdulillah juga hari ini sudah ada 20 peserta yang hadir di mata kuliah hari ini. Dan saya sudah informasikan tadi di WA Group untuk bisa join, untuk bisa masuk di kelas dan bergabung langsung di live lecture. Intinya kita sekarang sudah bisa live di kelas. Alhamdulillah. Dan ini sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Yang terakhir adalah alias. Ini sebenarnya sudah pernah digunakan semua. Contoh alias itu kalau Anda membuat file baru dengan cara save as. Nah, kan gitu. Menyimpan dengan nama baru. Nah, itulah perumpamaan dari alias di sini. Oke, kita lihat secara detail. Nah, SQL aliasis digunakan untuk memberi nama sementara sebuah tabel ataupun kolom dari suatu tabel. Ini nama sementara. Pada dasarnya bertujuan agar nama kolom mudah untuk dibaca. Ya, sintaksnya gimana? Sintaksnya adalah select column name as, berarti select as. Ini aliasnya. Nama aliasnya, alias name. Nama sementaranya apa? Kolom ini misalnya saya mau kasih ini. Kenapa harus ada alias begini? Kita mau copy tabel. Kita mau copy kolom misalnya. Sudah ada kolom misalnya nama customer misalnya atau customer name. Saya mau buat lagi nama customer name. Ya, itu kan tidak bisa langsung di copy customer name pindah ke kolom berikutnya.
itu harus menggunakan nama sementara dulu. Ya, ini nanti kalau Anda perhatikan. Karena nanti kita akan coba juga simulasikan bagaimana membuat database menggunakan aplikasi yang ada di Exam, MySQL, memanfaatkan juga Apache-nya, atau membuat database menggunakan berbasis GUI, Graphical User Interface. Contoh, ini kolom name as. Nah, kita lihat langsung karena ini sudah lagi 2 menit. Sebenarnya bisa saya gantiin, saya perpanjang waktunya, tapi tidak apa-apa lah, kita selesaikan sesuai jadwal saja. Ini contohnya. Jadi yang mau di copy di sini ini ada. Ini select ID as. Yang mau di select itu kode pelanggan, nama supplier, kemudian suppliernya, nama suppliernya. Nah, berarti ini ada kode pelanggan dan nama supplier. Jadi artinya di sini pilih ID dari kode pelanggan, nama supplier dengan nama supplier. Ya, nama supplier sini kan. Begitu. Jadi select ID as kode pelanggan, nama supplier, jadi nama supplier pelanggan, as nama supplier from supplier. Oke, demikian kuliah online hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Dan sebelum saya akhiri, saya coba, ya ini menambah tabel, ada jawaban-jawabannya. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda semua. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sisa waktu yang 10 detik ke depan, mohon tanggapan Anda terhadap penggunaan aplikasi atau fitur live lecture di kelas kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sedikit hadir. Oke, dengan berakhirnya waktu live lecture hari ini, maka pertemuan mata kuliah basis data PT IKD angkatan 2019 tahun 2020 saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.